MK kalau mau mengkaji itu, saya kira sudah selesai bukti-bukti yang ada. Tapi mesti kita khawatir dipatahkan. Tapi kita harus berdoa kepada Allah, ya. Apabila tetap dipatah-patahkan, maka sekali lagi people power merupakan suatu keharusan. Mari Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud untuk bersama-sama rakyat dalam seminggu atau berapa hari menjelang atau di sekitar putusan tanggal 22 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demo hari ini menghantar Anies Rashid Baswedan, mengantar berkas untuk gugatan kepada MK sudah selesai. Tetapi perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara yang tidak hadir, saudara-saudara seluruh Indonesia yang tidak sempat menghadiri demo hari ini. Anda harus bangkit karena MK membutuhkan, ya, kita tekan supaya mereka gentar. Jadi jangan khawatir, jumlah sedikit ini apabila kita berkualitas, kita akan bisa mengalahkan 10-20 dari seorang musuh. Makanya kita harus terpanggil oleh para orator-orator tadi. Kita tahu bahwa Indonesia, ya, itu mengapa lama, karena mereka tidak terbangkitkan oleh para elit-elit. Kita anggap para orator-oratornya adalah sebuah elit-elit harus bangkit. Sadarkanlah bahwa rakyat itu pada saat di Belanda, zaman Belanda dijajah, kita dijajah Belanda, mereka itu berjajah, tetapi dibangkitkan, itu maka mereka bangkit. Maka kita masih punya kesempatan menyelamatkan Indonesia, masih melakukan perubahan itu dengan membangkitkan rakyat. Ya. Kalau kita dengan demo-demo seperti ini, kita tidak peduli bahwa sebenarnya kita sudah melalui segala proses politik, ya, proses hukum yang sudah dipolitikin itu tidak akan ada hasilnya apa-apa. Bukan kita tidak percaya pada proses MK, tetapi kita tahu ini MK ini bisa saja mengalami suatu kegagalan. Apalagi kita naik kepada ungkapan-ungkapan terhadap masalah persiapan untuk angket. Angket pun, ya, dari sekarang kita semua tahu anggota-anggota DPR sudah disogok-sogok, ya, sehingga ada kemungkinan kegagalan di proses angket itu. Maka satu-satunya untuk memenangkan rakyat itu memang menyiapkan people power. People power itu adalah merupakan sebuah kepastian yang harus kita lakukan, karena disitulah terjadinya suatu kepastian perubahan penyelamatan Indonesia. Apabila kita kemudian hanya menyanangkan kepada kemenangan di MK ataupun kemenangan di angket, kemudian tidak melakukan apa-apa, berarti Anda terima mati, ya, di tangan para penjahat, ya, para penguasa yang menjadikan rakyat ini itu menjadi korban. Karena penguasa-penguasa sekarang ini sudah mulai lobby-lobby kepada elit-elit rakyat, dan rakyat akan ditinggalkan. Ini yang harus kita sadari, rakyat harus mulai pandai, maka kita manfaatkan, ya. Pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 terjadinya sidang di MK, katanya akan didirikan menjadi panggung rakyat. Maka harus kita jadwalkan seluruh Indonesia, sebagai warga seluruh Indonesia yang mendukung pada perubahan. Kita semua akan menjadwalkan, ya, tokoh-tokoh berceramah di atas panggung rakyat sambil terjadinya sidang MK. Oleh karenanya, tetaplah semangat. Di bulan puasa ini, saya tahu kita semua lapar, kita semua haus. Tetapi tanya pada semua demonstran, ya, para orang-orang yang menjuangkan di ekstra parlementer ini, hilang rasa haus, hilang rasa lapar, karena Allah menggantikan dengan semangat jihad. Ya. Maka itu kita jangan lemah. Allah mengatakan, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa sedih. Engkau itu tinggi apabila engkau beriman, apabila engkau betul-betul mukmin, kau betul-betul istiqomah, kau betul-betul komitmen terhadap satu kebenaran, itu pelengkapan. Ya. Kita lihat rasa marah saudara-saudara tadi dilempari dari orang-orang, ya, yang tentu orang-orang bayaran. Baru dilempar beberapa kali, kita semua bangkit menyerbu ke sana, dan alhamdulillah polisi membrigade. Coba kalau polisi nggak membrigade, kata orang Madura tadi yang ceramah, saya sembelihin semua itu orangnya. Jadi kita harus tertahan, ya. Maka oleh karenanya kita harus melengkapi, ya.
proses perjuangan di MK ini, walaupun ya kita tahu baik KPU, baik Bawaslu, baik MK, ini merupakan kaki tangan Jokowi yang sudah diatur-atur, yang semua orang tahu. Kecurangan pemilu ini bukan hanya berdiri sendiri, tapi semenjak menjadikan Gibran menjadi anak haram MK itu diikuti dengan cara-cara makanya yang disebut kejahatan TSM. Kita sudah tidak bicara itu, kita tidak usah mengkaji itu. MK kalau mau mengkaji itu, saya kira sudah selesai bukti-bukti yang ada. Tapi mesti kita khawatir dipatahkan. Tapi kita harus berdoa kepada Allah, ya. Apabila tetap dipatah-patahkan, maka sekali lagi people power merupakan suatu keharusan, ya, yang bisa dilakukan oleh rakyat seluruh Indonesia. Saya kira mungkin itu. Ini ada Bang Marwan. Saya kira Bang Marwan sedikit. Ini popolnya pakai kabel sekat. Ada Bunda Mary juga sekalian nih. Setelah Ya. Bang Marwan, Bunda Mary. Masuk aja nggak apa-apa. Apa pertanyaannya? Ya, jadi setelah berakhir demo ini kan masih ada beberapa sidang-sidang, terutama tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian habis itu tidak ada apa-apa, kita hanya tinggal menunggu pengumuman. 12 orang yang bisa terima. Bagaimana kita bisa mengikuti atau mempengaruhi persidangan itu rakyat karena tidak tahu apa yang mereka lakukan, tertutup, tahu-tahu nanti tahu-tahu diumumkan. Apa dengan begitu menyerah? Apakah ada kemungkinan kalau misalnya ini di MK dikatakan, kemudian proses angket itu apa bisa mulus dilakukan? Saya kira mungkin itu. Iya, kira kita harus mengingatkan MK untuk berpihak kepada rakyat, kepada kebenaran dan kepada keadilan dan kepada hukum yang berlaku. Jadi jangan pernah tunduk kepada tekanan intervensi atau pengaruh dari luar, terutama dari rezim, yaitu Joko Widodo. Juga dari paslon 2 yang didukung oleh Joko Widodo. Jadi kita berharap mereka independen, mereka memihak kepada kebenaran. Dan sampai nanti bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk tidak mempedulikan gugatan dari 01 dan 03, maka mulai sekarang tanggal 1, tanggal 2 sampai nanti menuju tanggal 22 putusan dibacakan, rakyat itu harus siap untuk melawan. Mari kita rame-rame datang, ya, apakah itu nanti tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23 April, saat putusan diambil tanggal 22 April itu, untuk membanjiri jalan Merdeka Barat ini sampai Jalan Tamrin. Kalau perlu nanti sampai patung Pak Tani misalnya, atau Bundaran HI. Untuk apa? Untuk menyuarakan agar kebenaran itu ditegakkan, hukum ditegakkan, keadilan ditegakkan. Nah, saya kira baik-baik kita ingatkan MK. Tapi kalau sampai akhirnya nanti kebenaran, hukum, keadilan dikalahkan, saatnya rakyat untuk bangkit. Dan saya berharap sebetulnya, seperti saya sampaikan tadi, pagi-pagi, agar paslon 1 dan 3 itu datang bergabung dengan rakyat pada tanggal-tanggal yang saya sebut tadi, terutama menjelang putusan atau di sekitar putusan tanggal 22 April. Mari Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud itu datang bersama rakyat untuk menyuarakan aspirasi kita supaya kejahatan ini dihentikan, terutama kejahatan yang direkayasa dan direncanakan dengan sangat sistemik, terstruktur oleh yang namanya Joko Widodo. Jadi urusannya bukan sekedar kita tidak menyukai atau berhadapan dengan paslon nomor 2, tapi juga kita satu paket dengan itu adalah berhadapan dengan rezim Joko Widodo yang ingin menerapkan di sini dinasti kekuasaan lewat anaknya Gibran dan bekerja sama dengan Prabowo. Jadi kita ingatkan Prabowo bahwa sebetulnya Anda menang karena ada kejahatan Joko Widodo. Seandainya ini terjadi, maka kemenangan Anda itu tidak sah. Karena itu harus dibatalkan, harus didiskualifikasi. Saya kira itu mungkin. Jadi harapannya, mari Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud untuk bersama-sama rakyat dalam seminggu atau berapa hari menjelang atau di sekitar putusan tanggal 22 April 2024. Terima kasih. Baik.
kita lihat alhamdulillah di samping-samping kami ini banyak pejuang-pejuang ya. Yang menarik ini ada 2 singa perempuan ya. Namanya kebetulan Mary semua. Satu Mary Lampung, satu Mary Palembang. Ya. Dan sekarang sudah hari-hari ini keterpanggilannya berjuang di Jakarta terus untuk membangkitkan rakyat Indonesia. Nanti Pak wartawan jangan ikut-ikutan ya. Jadi kita dengar dari Ibu Mary satu-satu sebentar mengeluarkan komentar. Andai kata ini MK ini sudah kita dengan sabar mengikuti persidangan ini, tetapi ternyata mereka masih tidak berani melakukan keadilan dari fakta-fakta yang sudah dibawa para pengacara atau para timnas ini. Apa sikap rakyat? Menerima begitu saja atau menunggu apa itu angket atau apa? Silakan. Ya, begini. Bu Mary Lampung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan komitmen awal hari ini, kami rakyat yang peduli dengan negeri ini, di dalam proses demokrasi kali ini, kami dari awal akan mengawasi, akan mencermati, dan akan mengawal dari awal hingga akhir proses demokrasi ini. Kemarin telah diumumkannya dengan kemenangan paslon 02. Kemudian di mana kita ketahui bahwa dari proses awal ketika pencalonan calon wakil presiden Gibran yang mana diketahui oleh semua rakyat Indonesia terjadi pelanggaran kode etik, kemudian diloloskan pula di KPU. Ini sudah mencederai citra bangsa yang betul-betul menjunjung tinggi akan adab, akhlak, etik. Indonesia ini terkenal dengan adab. Kalau begitu, seandainya ini akan menjadi pemimpin nanti, berarti kita akan mempunyai seorang pemimpin yang tidak beretik dan tidak beradab dan tidak paham tentang aturan-aturan. Katanya kita Pancasila. Ya, saya kira kita sebentar. Semua. Tapi jalan ke depan bagaimana? Oke, begini. Pertama, kita untuk mencari keadilan satu lewat hak angket. Seandainya hak angket itu pun gagal, kan ada lewat MK. Seandainya di MK kita tidak menemukan keadilan, tidak mendapatkan keadilan, maka satu-satunya jalan adalah people power. Kapan menyiapkan people power? Nunggu hasil-hasil itu? Percaya dengan hasil-hasil itu? Begini, kita masih berharap bahwa 8 hakim MK mudah-mudahan masih diberikan Allah hidayah untuk takut kepada Allah, sehingga bisa memutuskan yang benar-benar sesuai dengan keadilan, kejujuran. Seandainya pun nanti di dalam sidang itu diputuskan, kemudian rakyat merasa tidak berikan suatu keadilan, maka kami rakyat akan bergerak sesuai dengan komitmen. Kita akan mengawal sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Keadilan yang kita harapkan dari MK itu hasilnya apa? Mendiskualifikasi atau memenangkan. Kami berharap jika terbukti di persidangan, maka kami meminta untuk diskualifikasi 02 sebagai yang diketok palu oleh KPU kemarin sebagai pemenang 2024 ini sebagai presiden. Pemilu ulang. Ya. Terima kasih. Inilah luar biasa. Ibu Mary ini sangat mewakili ya dari Sumatera, jauh-jauh dari Lampung. Bagian sana dari Lampung. Nah, ini yang luar biasa ini Bu Mary siapa? Mary Samiri. Mary Samiri ya, beliau ini sangat membantu sekali. Kantor-kantor posko banyak dibereskan oleh beliau memanage orang-orang dari daerah. Silakan Bu Mary Samiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami sebelumnya mohon maaf kepada halayak ramai ya, bahwa di sini kami sepertinya mengganggu. Tapi untuk saudara-saudara kita ketahui bahwa kami di sini membawa suara rakyat. Kami tidak mempermasalahkan Prabowo mau dapat sekian, Amin mau dapat sekian, Ganjar Mahfud mau dapat sekian, tidak. Tetapi kejujuran, keadilan, bahwa untuk menyingkirkan 2 paslon lain begitu besar. Kalau memang mereka mau nunjuk Pak Prabowo, ya nggak usah pakai pemilu, karena pemilu itu mahal sekali loh. Kita bukan cuma ngelihat biaya dari negara, kita kan keluar duit juga. Perjuangan kami juga pakai kantong sendiri. Dan bukan kami mau minta Amin menang, bukan. Tapi tolong yang namanya Bapak Jokowi, kami minta Anda untuk fair. Waktu Anda 3 Oktober, jadi Anda mau mencari bumper. Saya pikir bumper ya. Kenapa? Karena Anda taruh Gibran di situ. Dan hal ini sangat nggak cocok Pak untuk iklim Indonesia. Kami yang punya anak malu Pak. Anak-anak kami apakah harus diperlakukan seperti itu? Apakah kami harus mencawe-cawe yang lain? Misal untuk
anak kami lulus, kami cawe-cawe guru, bikin malu Pak, dan itu efeknya akan panjang. Bapak ingat 50 tahun lagi pelajaran sejarah kita akan mencatat seperti ini Pak. Anak cucu kita akan tahu, oh ternyata ada presiden yang seperti Anda. Buruk sekali Pak. Nilai Anda itu, kinerja Anda itu buruk. Jadi Indonesia ini tanpa Anda tetap bisa berjalan. Jadi, Kenapa? Harapan Oke. terakhir. Tentang ini ya. Oke, sorry. Kami sudah bikin beberapa koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, kemudian juga para pejuang perubahan dari 01, kebetulan kami dari 01, nanti akan dijelaskan, mungkin ada Pak Rambun. Kami sudah membentuk koalisi dan terus terang ini pun disetujui oleh atas bahwa kami akan turun membersamai sidang MK dan kami akan mengawal hasilnya. Kami tetap berdoa bahwa semua hakim istiqomah, Pak, jabatan itu tidak abadi. Belum tentu besok Anda masih hidup, itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita ibu-ibu terhadap ini. Apakah Anda juga sudah melampaui seperti kayak ibu-ibu ini? Jadi beliau tadi menyampaikan bahwa MK atau hakim-hakim ini membutuhkan dukungan dari kita semua. Jadi saudara yang mendengar ini, marilah kita ramaikan. Ada kepedulian, inilah bukan sekedar pahala, tetapi betul-betul penyelamatan Indonesia.